Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, mahasiswa PGSD 03 PPG Prajabatan Universitas Hamzan Wadi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh besar Lombok Timur dan beliau merupakan pejuang kemerdekaan, yaitu Tuan Guru Haji Mahsun, dan kaitannya dengan filosofi pendidikan. Tuan Guru Haji Mahsun dilahirkan di Desa Danger, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1907 Masehi. Nama kecil beliau adalah Ahmad. Tuan Guru Haji Mahsun dilahirkan dari pasangan Haji Muhtar dan Hajah Raudah. Sejak kecil beliau telah memperlihatkan sifat-sifat kepemimpinan, rajin, teguh, sabar, pemberani, dan pemurah. Pendidikan Tuan Guru Haji Mahsun, di mana sejak masih kecil beliau banyak belajar membaca Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar agama dari orang tuanya. Pada usia 8 tahun beliau masuk sekolah rakyat dan melanjutkan pendidikannya ke Ibtidaiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ibtidaiyah, beliau pun kemudian berangkat untuk melanjutkan pendidikannya di Bengkel, Lombok Barat. Kemudian belajar ke Mekah dan menempuh pendidikan selama 4 tahun, terhitung sejak tahun 1936 Masehi sampai dengan 1940 Masehi. Tuan Guru Haji Mahsun banyak belajar tauhid, fikih, dan lain-lain pada ulama-ulama ternama seperti Tuan Guru Haji Saleh Hambali dan Tuan Guru Haji Badarul Islam. Jasa-jasa Tuan Guru Haji Mahsun. Setelah pulang dari Mekah, beliau banyak memberikan pembinaan dan pengembangan agama Islam kepada masyarakat hampir di berbagai tempat di seluruh Lombok Timur. Pada tahun 1936 Masehi, beliau mendirikan Lembaga Pendidikan Diniyah. Lembaga pendidikan yang berdiri berkat jasa-jasa beliau adalah Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ummah dan Al-Ijtihad. Tuan Guru Haji Mahsun tidak hanya berjasa dalam pendidikan, namun beliau termasuk salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam pasukan Banteng Hitam. Beliau memimpin Masbage saat penyerangan Belanda di kota Selom. Tuan Guru Haji Mahsun wafat pada tanggal 24 Juni 1987 Masehi. Ini merupakan hari berduka bagi masyarakat Masbage dan seluruh tokoh-tokoh agama di Pulau Lombok. Adapun kaitan kisah Tuan Guru Haji Mahsun dengan filosofi pendidikan. Yang pertama, Tuan Guru Haji Mahsun mendirikan lembaga pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan. Hal ini sama dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa rakyat perlu diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, salah satu prinsip atau strategi Tuan Guru Haji Mahsun dalam berdakwah yaitu menyenangkan para jemaah, bukan kemudian menakut-nakuti dan tidak mempersulit. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pendidik harus menyenangkan bagi peserta didik dan tidak menakut-nakuti peserta didik, melainkan seorang pendidik harus memberikan contoh, semangat, dan dorongan kepada peserta didik. Dalam pendidikan, Tuan Guru Haji Mahsun juga mementingkan akhlak dan budi pekerti. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada masanya tentang konsep pendidikan budi pekerti. Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan bukan hanya mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing tinggi dalam memperoleh pekerjaan, namun harus dibekali dengan nilai-nilai budi pekerti luhur. Salah satu pesan Tuan Guru Haji Mahsun yaitu berpeganglah pada Al-Quran dan hadis, serta menjaga persatuan dan kesatuan menuju kemajuan Islam. Dari pesan beliau ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia Indonesia mempunyai nilai-nilai religius, sehingga dalam kehidupan kita harus berpegang pada keyakinan kita.
Berdasarkan kisah Tuan Guru Haji Mahsun dan kaitannya dengan filosofi pendidikan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Yang kedua, seorang pendidik harus memberikan contoh, semangat, dan dorongan kepada peserta didik. Yang ketiga, pentingnya akhlak dan budi pekerti dalam pendidikan. Yang keempat, salah satu identitas manusia Indonesia adalah religius, sehingga dalam kehidupan kita harus berpegang pada nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.